Aduh kakiku, betisku sakit, teriakku berpura-pura kesakitan. Kenapa? Kamu pasti bohong. Aku tidak percaya, balas Pak Rasdi menghentikan langkahnya. Sayang, sepertinya kakiku kram. Sakit, perintihku mencengkeram pundaknya dengan kuat. Elia, kenapa bisa kram tiba-tiba? Ucap Pak Rasdi cemas. Lalu bergegas membawaku ke sofa dan menurunkanku di atas sofa di ruang tamunya. Aku tidak tahu, sakit sekali, teriakku mengencangkan kakiku sebelah kanan. Dan aku masih berpura-pura. Ayo luruskan kedua kakimu, biarkan aku menekuknya sebentar. Dan jangan melawan, ucapnya bergerak cepat. Ambilkan minyak urut atau minyak angin saja, ucapku buru-buru. Tanpa berpikir jika ucapanku akan membuatnya langsung menyadari kebohonganku. Sebentar sayang, ku ambil dulu ke kamar. Minyak anginnya, ucapnya setelah terbengong sebentar menatapku. Pergilah, cepat ya, sakit sekali. Aduh, seruku dramatis. Iya, balasnya bergegas. Dan begitu dia membuka pintu kamarnya dan masuk, aku segera bangkit dan berlari ke pintu rumah. Berharap sekali dia lupa mengunci pintu rumahnya. Dan aku sangat bahagia mendapati kunci rumah masih tergantung dengan baik di pintunya. Aku terkekeh senang, lalu berusaha membuka pintu dan ingin secepatnya pergi dari sini. Tetapi tiba-tiba aku berteriak dengan keras dan jadi kaget setengah mati. Pak Rasdi sudah menangkapku dengan cepat, lalu menutup pintu kembali. Elia, mau kemana sayang? Bisik Pak Rasdi di telingaku. Dia memelukku kuat dari belakang. Rasdi, jangan bikin aku marah. Aku mau pulang, seruku berdebar takut. Nanti kita pulang bersama ke rumah orang tuamu. Tetapi kita selesaikan dulu masalah kita. Ucapnya bergegas cepat membalikkanku ke hadapannya. Wajahku jadi memanas dan memerah, memandang tatapannya seolah-olah mengatakan dia tidak akan tertipu lagi dan dia sudah mengetahui semua kebohonganku. Aku lapar, ucapku malu dan mencoba mengalihkan tatapan dan ejekan senyuman di wajahnya. Aku lebih lapar lagi, bisiknya cepat dan menggendongku kembali ke sofa. Mau ngapain lagi? Biarkan aku memasak untuk kita, balasku buru-buru. Nanti setelah aku kenyang, balasnya langsung dan membawaku duduk. Tidak mau, jangan mencecapku. Tindakanmu menakutiku, balasku gugup. Elia, jangan melawan. Ini hanya hukuman yang ringan. Jika tidak, hukuman beratnya akan datang padamu. Bisiknya menarikku telungkup di atas dadanya. Sayang, cecap aku, godanya nakal, sehingga aku sangat malu menatap wajahnya di bawahku. Pegangan tangannya yang erat di pinggangku membuatku sulit untuk melarikan diri. Karena berdebar melihat tatapannya, aku hanya berani melihat ke arah senyumannya yang menanti. Elia, jangan lama-lama dan sok malu. Lakukan saja seperti malam kemarin, ucapnya nakal. Aku sangat geram mendengarnya dan mataku mendelik marah menatapnya. Tapi tatapan balasan Pak Rasdi membuatku merasa sedang di ruang interogasi. Panggilannya lembut, tetapi maksud ucapannya membuatku hampir ketahuan. Sayang, apa yang kamu sembunyikan malam itu, sehingga kamu menutupinya dengan cecapanmu, ucapnya lembut. Tidak ada yang kusembunyikan, balasku buru-buru. Kenapa aku tidak bebas mencecapmu jika ingin? Sementara kamu bisa melakukannya kapan saja, balasku mencari alasan. Kalau begitu, cecap aku, pintanya lagi. Dia benar-benar sengaja memberiku pilihan yang sulit. Geramku gemas. Jika aku tidak mencecapnya, maka artinya aku sudah ketahuan menyembunyikan sesuatu darinya. Aku menatap bibirnya sekali lagi dan merasa tidak mungkin melarikan diri. Ya ampun, aku sudah merasakan serangan senjata makan tuan saat ini. Sebentar saja ya, bisikku, dan mulai mencecapnya. Tapi aku ingin lama, bisiknya cepat dan kemudian membalas cecapanku. Dadaku jadi terasa sesak karena posisiku saat ini.
sehingga suara keluhanku membuat Pak Raski bersemangat. Sayang, bisiknya mesra. Aku merindu kamu tadi malam dan tidak bisa tertidur karena kemarahannya. Bisiknya di sela-sela cecapannya. Dan aku merasa perasaanku melambung dengan kelembutan serta kesabarannya mencecap merah mudaku. Kamu tidak marah lagi kan, bisiknya lembut setelah melepasku. Aku segera menyembunyikan wajahku di dadanya agar dia tidak melihat bahwa aku sebenarnya sangat malu karena menikmati cecapannya. Elia, kamu masih marah? Panggilnya sambil mengelus rambutku. Iya, aku marah dan masih tidak percaya padamu, balasku cepat. Arina terang-terangan mengatakan dia menyukaimu di depanku. Dan di foto itu, kamu terlihat senang berpelukan ria dengannya. Besok, aku akan berfoto seperti itu dengan pria lain. Biar kamu bisa tahu rasanya, balasku cemberut. Apa, kita sudah bertunangan, Elia? Masih berani kamu melirik pria lain, ucapnya marah. Iya, biar setimpal, balasku cuek sambil memainkan kancing baju kemejanya. Aku sudah bersabar dan menahan diri karena kamu membiarkan Russell mendekatimu. Sekarang kamu ingin membalasku, padahal aku yang jadi korban ulahnya si Arina, ucapnya tidak percaya. Terimalah nasibmu, balasku lagi. Elia, gesurunya gemas dan tangannya tanpa sadar mencubit bagian belakangku. Aku berteriak kaget. Apa yang kamu lakukan? Tanganmu tidak sopan, ucapku memerah dan berusaha bangkit, lalu mengelus tempat yang sakit akibat cuitannya. Elia, jangan bergerak. Lututmu, ya ampun. Adikku tertekan, serunya kesakitan. Maaf, balasku gugup. Wajahku sudah merah padam saat merasakan lututku tanpa sengaja menekan miliknya sehingga reaksinya seperti orang kehabisan napas. Satu sama kekeh kegeli meledeknya dan berusaha menjauh sebelum mendapat serangan balasannya. Elia, jika ini rusak dan tidak berfungsi lagi, kamu sendiri yang akan menyesal. Keluhnya meringis sakit dan mengelus miliknya. Maaf ya, masih banyak pilihan yang baru dan orisinal di luar sana. Ejekku kesenangan lalu berlari ke dapur. Elia, serunya marah dan bergerak mengejarku. Jangan, Rasti, sudah hentikan. Aku mau masak, ucapku berlari memutari sofa di ruang tamu menghindari kejarannya. Tarik semua perkataanmu tadi, teriaknya mengejarku sambil tertawa keras. Rasti, aku lapar, teriakku tidak bersedia menurutinya. Aku akan menangkapmu sayang, teriaknya menakuti. Rasti, sudah berhenti, teriakku kelelahan. Setelah 3 putaran, aku berlari kencang mengelak darinya. Dan dia seperti sengaja menarik ulur kejarannya dan tidak segera menangkapku agar aku kelelahan. Aku menjatuhkan diriku di sofa, mengalah setelah ngos-ngosan berlari. Napasku sudah tersengal-sengal dan tidak teratur. Sayang, akhirnya aku menangkapmu, kekehnya senang dan menarikku bangkit dari sofa lalu membawaku duduk di pangkuannya. Iya, aku menarik kata-kataku, balasku pasrah dan bersandar di dadanya. Tadi malam aku kurang tidur dan pagi ini aku sibuk bekerja dan aku belum makan siang. Tentu saja kamu bisa menang, gerutuku cemberut. Akhirnya kamu juga tidak bisa tidur karena memikirkanku, balasnya senang dan memelukku dengan erat. Iya, balasku tidak bisa menampiknya lagi. Makanya lain kali jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan marah-marah tidak jelas, ucapnya sambil membenahi rambutku. Biar aku memasak untukmu. Sekarang beristirahatlah. Nanti kubangunkan setelah selesai memasak. Lalu kita ke rumah paman dan bibi. Aku akan membawamu ke Australia Sabtu ini. Selain mencari siapa dalang di balik foto dan video itu, sekalian kita cari tempat-tempat yang bagus untuk pre-wedding kita di sana, ucapnya mengagetkanku. Pre-wedding, ucapku tidak percaya. Iya, kamu tidak mau sayang, bisiknya mesra.
Secepat itu, tanyaku bingung. Ya tentu saja. Apakah hatimu tidak siap? Karena memikirkan atau mengharapkan rasa. Ucapnya membuatku berdebar gugup. Oh tidak, bukan karena itu. Balasku takut. Lalu karena apa? Tanyanya mendesakku. Bagaimana ini, pikirku gelisah. Jawab aku, Elia. Sebelum aku memintamu nanti kepada paman dan bibi, katakan saja dari sekarang jika kamu ingin menolakku. Dan kamu juga bisa bebas dan tidak terbebani lagi, balasnya lembut. Aku menatapnya ragu dan sulit untuk memutuskan. Ya sudah, katakan saja. Aku sudah tahu kamu memikirkan rasa. Jadi sebelum semuanya saling menyalahkan, maka putuskan saja dari sekarang. Aku akan menerima apapun yang kamu katakan. Balasnya tersenyum manis. Jantungku berdegup kuat dan tanganku segera meraba dadanya. Dan saat merasakan detak jantungnya yang kuat, aku merasa hatiku luluh. Aku memang harus memilih salah satu di antara mereka saat ini. Jika tidak, aku mungkin akan menyakiti keduanya, pikirku berdebar sedih. Elia, katakan saja sayang, aku tidak akan marah, balas Pak Rasdi lagi. Apakah kamu akan setia? Seruku marah. Apakah kamu sudah mengenalku? Seruku lagi. Aku menatap mata Elia yang sudah berkaca-kaca, dan aku sangat mengerti jika dia tidak ingin mengalami masalah yang sama di dalam kehidupannya, terutama mengenai masalah sakit hati. Sayang, itu tergantung kita berdua. Balasku mencoba membuatnya memahami sesuatu. Jika kamu percaya dan menyayangiku, aku tidak mungkin berpaling darimu. Bisikku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin kamu mengurusku dengan kasih sayangmu, sehingga aku terpenjara di dalamnya dan tidak bisa melarikan diri, ucapku lagi. Dadaku berdebar kencang mendengarkan ucapan Pak Rasdi. Kamu berjanji, balasku menuntutnya. Ya, aku berjanji. Asalkan kamu tidak pernah berlari jika ada masalah yang menimpa kita, bisikku lembut. Lalu, apa yang harus kulakukan saat ini? Seru Elia terisak, dan akhirnya air matanya jatuh. Pak Rasul menagih janjiku yang telah kuucapkan padanya waktu itu. Dan aku merasa sangat bersalah karena sudah terlanjur mengatakan janji itu padanya. Dan jika dia mengetahui aku menerimamu, bukankah dia akan sangat membenciku? Lalu bagaimana dengan persaudaraan kalian? Kisahnya akhirnya mengeluarkan semua keluhannya. Rasul tidak akan membencimu sayang, jika kamu tidak memberinya harapan lagi. Dan kami akan berbicara baik-baik bersama nanti. Dia mungkin membutuhkan waktu beberapa saat untuk merelakanmu, tetapi setelah itu dia akan baik-baik saja. Dan mari kita doakan agar dia segera memiliki seorang wanita yang baik seperti ini. Balasku berusaha menenangkan hatinya. Jangan menangis, sudah jelek, ini malah jadi menyeramkan. Dan bersyukurlah aku mau menikahimu, ledekku, agar semangat Elia bangkit kembali. Apa? Siapa yang menyeramkan? Lalu kamu apa? Dasar penggombal mesum, serunya marah. Aku terkekeh geli. Elia langsung saja terpancing. Oh baguslah, sudah balik ke semula. Aslinya sudah keluar. Itu tandanya masih lurus dan belum error, ejekku lagi. Rasdi, kamu dasar siapa yang error, kurang ajar, teriaknya kesal. Sayang, ayo tidurlah sebentar. Nanti jika wajahmu lesu seperti ini, aku takut ayahmu tidak akan memberiku izin untuk meminangmu dan membawamu ke Australia, ucapku cepat bersama serangan cecapanku di warna merah mudanya. Sehingga Elia terkejut. Dia jadi gelagapan membalasku, antara ingin marah, menolak, menerima, dan akhirnya membalas ucapanku. Sementara itu di sebuah perusahaan properti, di dalam kantornya, Arina merasa sangat kesal
dan tidak menyangka akan kalah dengan wanita biasa seperti Elia. Terlebih-lebih lagi saat seorang pria yang tidak dikenalnya tiba-tiba datang memanggilnya dan menahannya di lobi. Jika kamu ingin Rasdi, ayo kita bekerja sama menjauhkannya dari Elia, usul pria aneh yang terkesan meremehkannya. Arina segera membentaknya dengan kesal. Aku tidak butuh bekerja sama dengan orang asing sepertimu, balas Arina angkuh, dan segera meninggalkan pria tersebut. Arina tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang tidak jelas, yang bisa menjatuhkan nama baiknya. Merebut hati Rasdi dengan hanya caraku sendiri. Untuk apa mengandalkan orang lain? Gumam Arina masih kesal. Apa bagusnya si Elia? Geramnya merasa tertantang untuk semakin menaklukkan hati Rasdi. Sementara itu di kota B, di kantor Pak Russell saat ini, David coba kami cari seseorang, penyidik yang paling lihai, dan selidiki semua tidak tanduk kanaya. Ucapku merasa masalah foto dan video Rasdi sedikit aneh. Kenapa bos? Apa masalahnya? Ucap David heran. Ini antara Rasdi dan Elia. Ucapku menceritakan semuanya kepada David. Siapa kira-kira yang tidak menyukai hubungan Rasdi dan Elia saat ini? Sementara dia masih baru di kota ini. Jadi tolong cari orang yang ahli dan cara kerjanya profesional agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Aku mengkhawatirkan Elia. Ucapku merasa tidak nyaman memikirkannya. Bos, saya setuju. Jangan sampai teratai kecilku itu terluka. Terakhir kali Kanaya menjebaknya di pilar tepi pantai waktu itu. Aku sangat takut jika Elia tidak selamat saat itu juga. Pasti nyonya rumah akan kecewa kepada bos dan juga kasihan keluarganya Elia. Ucap David membuatku merasa perlu menyelidiki lebih dalam lagi tentang masalahnya. Eden, di mana ayah dan ibu? Tanyaku bingung karena hanya mendapatinya berdua saja dengan teman akrabnya mengutak-atik keretanya di halaman rumah. Mereka mengantar kakek dan nenek ke kampung. Ada pesta keluarga, balasnya cepat, dan menyambut Pak Rasdi dengan senang. Bang, abang menginap di sini saja malam ini ya. Elia sendirian di rumah. Aku ada acara dengan teman-temanku. Berkumpul bersama, ucapnya bersemangat. Eden tidak boleh teriakku marah. Kamu hanya bisa pergi sebentar, tetapi pulang paling lama pukul 9 malam. Jika tidak, kulaporkan kepada ayah, seruku mengancamnya. Elia, kami berkumpul di rumah Dion kok. Ada 6 orang. Acara biasa saja, memanggang ikan bakar di rumahnya dan bercerita-cerita. Biasanya ibu juga mengizinkan, protes Eden tidak senang. Di mana rumah Dion? Ucapku bertanya kepada teman akrab di sebelahnya. Di Jalan Bunga Teratai. Tidak jauh dari sini kok bang, balas Dion dengan cepat. Ya sudah, jika kemalaman nanti abang akan menjemputmu pulang, balasku membuatnya segera bersemangat. Wah, makasih Bang Rasdi, ucap Eden kesenangan dan melirik Elia penuh dengan kemenangan. Awas kalau kamu merokok atau lakukan hal yang tidak-tidak, ayah akan menghukummu, ucapku tetap mengancam Eden. Bang, abang mau buahku ini, ucap Eden merayu Pak Rasdi. Pohonnya tinggi juga, balasku menatap batang kokoh di sudut halaman rumah Paman Edward. Aku pintar memanjat, biar ku ambilkan, asal jangan mengandalkan Elia. Gara-gara dia, saudara abang kemarin bengek dan benjol gara-gara Elia, kekenya keras. Eden, apa-apaan kamu, seruku malu dan takut jika dia mengutarakan kejadian yang memalukan itu lagi kepada Pak Rasdi. Saudaraku Russell, dia kemari. Kapan dan kenapa bisa benjol, ucapku penasaran dan melirik Elia yang ketakutan. Eden, cepat panjat pohonnya, biar aku yang cerita, balasku gugup melihat lirikan tajam mata Pak Rasdi padaku.
Sayang, aku haus. Tolong ambilkan aku minum, seruku cepat. Ayo kita ke dalam rumah saja, balas Elia gelisah. Tidak, aku dan Iden mau memanjat pohonnya, balasku cepat. Ya ampun, Pak Rasdi pasti sengaja, pikirku resah. Dia pasti mengejar Iden agar segera memberitahukannya. Ayo bang, kita panjat pohonnya, ajak Iden dan Dion bersemangat. Iden, bagaimana kejadiannya? Kenapa Rasal bisa benjol, ucapku penasaran. Itu salah Elia, ucap Iden sambil tertawa, lalu menceritakan semuanya padaku. Lebah kecilku, apalagi yang dia sembunyikan, geramku gemas, lalu menunggu Iden melemparkan buahku ini dari atas bersama Dion. Elia jadi sibuk dan salah tingkah setelah memberiku minum. Aku akan mencuci dan mengupas buahnya di dapur, ucap Elia bergegas mengambil semua buah-buahan di sampingku. Dia berusaha melarikan diri ketika aku cemberut menatapnya. 1 jam kemudian, setelah menghabiskan semua kue ini yang sudah dipotong Elia, Iden dan temannya meminta izin untuk pergi. Elia, sudah berapa kali Rasal kemari? Tanyaku ingin dia berterus terang. Sekali itu saja, balasnya dengan muka memerah. Kamu mencecapnya, ucapku menatapnya tajam. Siapa yang bilang? Seru Elia kaget. Elia, jangan sampai aku mengetahuinya dari orang lain, balasku datar. Itu tidak disengaja, tetapi jika Pak Rasal tidak menangkapku, mungkin wajahku akan terluka lebih parah. Jadi semuanya tidak disengaja, balas Elia buru-buru. Lalu kamu tidak merasakan apa-apa setelah mencecapnya, ucapku cemburu. Tidak ada, balasnya malu. Kemarilah, balasku masih kesal, membayangkan Elia merasakan darah di bibir Rasal yang terluka. Kamu menghisap darahnya, geramku kesal setelah dia menyerahkan dirinya di pangkuanku. Kenapa dibahas lagi? Namanya tidak disengaja, dan itu sudah lama, balas Elia cemburu. Kamu tidak ingin merasakan darah, ucapku kesal dan cemburu. Begitu saja sudah cemburu. Itu kecelakaan. Aku juga takut melihat darah, ucap Elia salah tingkah. Ayo telepon ayah saja. Tanyakan apakah dia akan memberikanmu izin membawaku ke Australia, ucap Elia mengalihkan percakapan kami. Besok saja di kantor, aku berbicara dengannya. Sekarang cecap aku, perintahku menatapnya kesal. Kenapa malah jadi keseringan minta dicecap, balasku curiga. Kamu pura-pura cemberut dan marah kan? Kok ujung-ujungnya minta itu, ucapku cemberut. Elia, kamu sudah banyak menyembunyikan kesalahanmu. Jadi wajar jika kamu meminta maaf dengan cara begitu, balas Pak Rasdi tidak malu. Dasar otak mesum, banyak alasan, ledekku terkekeh. Nih, ku berikan sedikit saja, karena kamu sudah mandi dan wangi. Dan rasakan aroma keringatku yang aduhai ini, ejekku ceria. Tetapi baumu bikin pengen, ledeknya cepat. Kamu sudah kelewatan 1 hari ini, ucapku kesal dan mengingatkannya bagaimana caranya membangunkanku untuk memakan mie yang sudah dimasaknya untukku tadi. Dan memang rasa masakannya ternyata lumayan enak. Tiba-tiba aku mengingat pesan aneh yang masuk ke ponselku, lalu memberitahukannya kepada Pak Rasdi, sehingga dia jadi bersemangat memeriksa pesan, foto dan video dari nomor-nomor baru yang masuk ke ponselku. Saat Pak Rasdi sibuk memeriksa isi ponselku, aku meminta izinnya untuk melihat isi dapur di rumah dan melihat ibuku meninggalkan masakan untuk makan malam. Nanti tinggal memanaskannya saja, pikirku senang. Lalu meminta Pak Rasdi menungguku agar aku bisa mandi sebentar. Ya, ucapnya, dan sepertinya dia langsung sibuk menelepon seseorang. Heru, jangan lupa selidiki nomor-nomor yang kukirimkan ini padamu dan dari mana asalnya. Cari tahu informasinya dari orang IT di perusahaan.
Selidiki dan cari pemilik nomor ini secepatnya, dan di mana keberadaannya, ucapku tegas. Baik Pak Rasdi, saya usahakan untuk mencari seseorang yang pintar dalam masalah ini, balas Heru dengan sigap. Siapa orang ini? Geramku semakin marah. Bahkan dia mengetahui gerak-gerikku selama ini, sehingga dia mampu memancing Elia untuk melihatku makan siang bersama Arina. Bahkan di luar negeri pun dia bisa mengetahui semuanya. Pasti orangnya sudah sangat matang merencanakan ini semua. Geramku ingin menghajarnya. Aku akan meminta bantuan Russell nanti. Dia pasti memiliki banyak koneksi di kota B dan di kota ini. Apakah Kanaya atau Arina? Pikirku curiga. Tetapi kelemah lembutan sifat keduanya, aku merasa itu tidak mungkin. Elia, sayang, kamu sudah siap? Panggilku merasa perlu bertanya siapa-siapa yang pernah bertemu dengannya akhir-akhir ini. Atau dia melihat seseorang yang aneh yang memperhatikannya. Apa sebentar aku keluar? Ini sudah mau siap, balasku terkejut mendengar panggilan Pak Rasdi yang terkesan dingin. Kenapa? Apakah sudah diketahui pemilik nomornya? Ucapku keluar dari kamar dan mendekatinya. Elia, katakan terus terang. Sepertinya seseorang memang ingin sengaja mempermainkan kita. Katakan sudah berapa kali kamu bertemu Russell dan David? Dan di mana? Dan siapa saja yang berkunjung yang kamu temui dan menurutmu aneh? Tegasnya menarikku duduk di sampingnya. Itu Pak Russell dan Bang David tidak mungkin kan? Balasku gugup. Mau cerita semua berapa kali kami bertemu? Nanti ujung-ujungnya malah ribut lagi. Jadi selain mereka, siapa yang pernah kamu temui? Ini sudah keterlaluan Elia. Kita sudah bertengkar gara-gara ini, balas Pak Rasdi kesal. Yang berkunjung ke toko baru-baru ini adalah pantanku dulu, ucapku teringat kepada Ronan. Siapa? Ucap Pak Rasdi terkejut. Ronan, dia datang ke toko dan kami berbincang sebentar. Dan katanya dia sudah bekerja di kota ini. Tetapi aku tidak berniat bertanya tentang masalahnya lagi, balasku polos. Kapan itu? Kenapa kamu tidak pernah cerita? Tanyaku heran melihat sikap Elia. Sepertinya 2 hari yang lalu, pas malamnya Pak Russell mengajakku makan malam bersamanya. Dan tiba-tiba aku merasa aneh dengan sikap Ronan waktu itu. Ronan juga mengatakan, kenapa aku mau bertunangan denganmu? Dan Ronan memintaku untuk kembali padanya, ucapku keceplosan. Apa? Kurang ajar si Ronan itu. Lalu apa jawabanmu? Suruhku cemburu. Coba tebak, balas Elia dengan senyumannya yang mengejek. Elia, geramku gemas. Dasar pecemburu buta, kekeh Elia menuduhku, dan dia jadi tertawa bahagia. Malam ini sepertinya sepi, jadi bebas hambatan. Godaku menatapnya nakal. Mana sudah segar dan wangi. Aku jadi tidak tahan, bisikku sambil mengendus Elia. Rasdi, seru Elia ketakutan dan bergegas menahanku.